Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini 5 Oktober, saya Pendeta Sarja bersama dengan suami Pendeta Mike mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian Sinode GKO dengan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari ini, di mana kami hendak mendasari hari ini dengan kebenaran firman-Mu untuk memandu kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-41 dengan tema keutuhan diri. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Berdasarkan bacaan tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan pertanyaan berikut ini. Apa artinya dengan keutuhan diri? Yang dimaksud dengan keutuhan diri adalah kemampuan seseorang menerima diri apa adanya, menerima kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya maupun kelebihan-kelebihannya, menerima masa lalunya dan mampu keluar dari masa lalu itu. Ada orang yang merasa minder karena dia punya kelemahan-kelemahan, atau ada orang yang belum mampu keluar dari rasa bersalah atau masa lalunya sehingga ia tidak mampu move on. Ia tinggal dalam kekecewaan, dalam kepahitan karena masa lalu. Penerimaan diri berarti mampu menerima diri apa adanya dan bertindak keluar. Dengan kata lain, kita mampu menerima dan menghargai diri kita sebagai pemberian Allah yang indah bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Pertanyaan yang kedua, apa bukti pengikut Kristus mengalami keutuhan diri? Nah, salah satu bukti kita menerima keutuhan diri kita adalah kita mampu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita lihat bacaan itu, maka dalam konteksnya bahwa Yohanes sedang melarang salah satu orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, dan dia menghalang-halangi orang itu. Yesus mencegah mereka, melarang mereka, menegur mereka, dan Yesus bilang, barang siapa yang memberikan secangkir air putih kepada salah satu yang mengikut Kristus, ia akan mendapat upahnya. Berarti bahwa ketika kita sedang berbuat baik kepada salah satu pengikut Kristus, pada setiap orang percaya, entah dia dalam pelayanan, dalam komunitas atau di mana saja, maka kita akan menerima upahnya. Oleh karena itu kita harus keluar dari diri kita sendiri, tidak terfokus kepada diri kita sendiri, dan kita bisa bertindak untuk berbuat baik walaupun hanya secangkir air putih saja atau yang paling kecil dari hidup kita. Ketika kita mampu melakukan itu kepada orang lain, kita sedang menabur kebaikan, menabur perbuatan baik, dan sedang menerima diri kita dan orang lain. Itu berarti Yesus sedang mengajarkan kita untuk memiliki sikap menerima, menghargai, atau menyambut orang lain sebagai sesama kita. Jangankan dengan secangkir air putih, bahkan tanpa secangkir air putih pun haruslah tetap menunjukkan penerimaan dan penghargaan terhadap orang lain yang kita jumpai atau temui dalam hidup kita. Nah, pertanyaan yang ketiga, adakah upah tatkala kita berbuat baik? Ya, ketika kita mampu menerima orang lain dalam perbuatan-perbuatan baik kita, maka Yesus bilang kamu tidak akan kehilangan upahmu. Itu berarti ada upah yang Tuhan janjikan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mampu berbuat baik kepada orang lain, menerima orang itu dan tidak menghalang-halangi dia dalam kebaikannya, maka pasti
kita akan menerima upah di sana. Dari pelajaran itu, maka apa pesan atau pengajaran yang bisa kita terima, kita pelajari hari ini? Pelajaran yang dapat kita terima hari ini yaitu yang pertama, kemampuan menerima diri akan menuntut kita untuk dapat juga menerima orang lain. Hanya seseorang yang dapat menerima dirinya yang dapat menerima orang lain dengan tulus. Yang kedua, menjalani dan mengisi hari-hari hidup kita dengan memberikan rasa penghargaan, penerimaan, sambutan, kepedulian, rasa simpati kepada siapa saja yang kita jumpai dan temui dalam hidup kita. Yang ketiga, baik secangkir air putih pun berharga di mata Tuhan. Mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang datang untuk menegur, mengingatkan dan menguatkan kami, sehingga kami mampu menerima diri kami apa adanya dalam kelemahan dan keterbatasan kami, dan mampu menerima orang lain dalam perbuatan-perbuatan baik kami setiap hari. Dan kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai, karena Tuhan sudah menyediakan upah bagi kami. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, jemaat GKO di seluruh Indonesia, bahkan semua siapa saja yang mendengar renungan pagi hari ini, diberkati senantiasa. Dalam Kristus kami berdoa, amin.